Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berikan kami hati yang rindu dan puaskan kami untuk mendengar suara-Mu. Allah Roh Kudus, berkaryalah lewat hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini dalam hati setiap jemaat-Mu, sehingga kami dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah di rumah Tuhan. Memuji, memuliakan nama Tuhan, dan sekali lagi kita akan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan dari 2 Timotius 1. 2 Timotius pasal 2. Dan kita akan membacakan ayat yang pertama bersama-sama. Dua Timotius 2 ayat yang pertama. Jika sudah ketemu, kita akan membacakannya bersama-sama. Jika ada sedikit kata perbedaan di antara Alkitab saya atau Bapak Ibu, tidak apa-apa ya, kita tetap bacakan bersama-sama. 2 Timotius 2 ayat yang pertama 1, 2, 3. Sebab itu anakku, jadilah kuat oleh anugerah dalam Kristus Yesus. Cukup, ayat 1 aja. Jadilah kuat oleh anugerah dalam Kristus Yesus. Biarkanlah Alkitab kita tetap terbuka, jangan aplikasi yang lain ya. Bapak Ibu, kita ingat gak ya? Kita sering menyanyikan lagu yang judulnya Ku Hidup Bagimu di ibadah. Ingat ya, Ku Hidup Bagimu gitu. Mungkin kalau masih lupa, mari kita tes sedikit ya. Saya nyanyikan lagunya, lalu Bapak Ibu isi titik-titik di belakangnya sambil nyanyi ya. Gak usah pakai musik juga apa-apa sih, saya jadi deg-degan. Oke, cuma tes. Oke. Bapak Ibu lanjutkan ya. Yesus kau, ya berarti hafal. Yang Kau memberikanku dan ku ikut ku perlu ku nyatakan janjiku kepadamu. Coba refnya mungkin lebih ingat ya. Kalau ku hidup, Bapak Ibu, hatiku tetap apa? Dunia tak bisa dari apa? Bagian yang kedua. Selama ku hidup, Bapak Ibu, mataku tetap apa? Dunia tak bisa bersama-sama menjauhkanku dari kasih-Mu. Oke, hafal lagunya, lulus tes Bapak Ibu ya. Ya, kita sering nyanyikan lagu ini. Kalau saya nggak salah ingat liturgi yang sering muncul, lagu ini sering dinyanyikan waktu respon doa pengakuan dosa dan janji pengampunan dosa. Benar nggak, Mas? Ya, nanti dicek ya.
Seingat saya begitu, beberapa kali saya memimpin doa pengakuan dosa, kalau kita respon nyanyinya lagu ini, kalau ku hidup bagimu. Bapak Ibu nadanya lagu ini slow ya, mendayu-dayu gitu. Dan ya cukup mudah untuk diingat oleh kita. Tetapi meskipun adanya slow, mendayu-dayu, tapi sebenarnya Bapak Ibu lagu ini menggambarkan dan menyatakan tekad yang teguh. Tekad yang serius, aku mau hidup bagimu, aku ingin tetap hidup bagimu, aku ingin tetap menyembahmu. Gak ada yang bisa bikin saya goyang, gak ada yang akan bisa bikin saya ragu, saya mau hidup bagi Tuhan. Betul Bapak Ibu? Begitu gak waktu nyanyinya? Bapak Ibu jujur aja, kalau saya secara pribadi, bahkan meskipun saya pimpin Bapak Ibu ketika nyanyi lagu itu, ketika respon, saya nyanyikan dengan gentar. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya ingat ketika saya doa pengakuan dosa sebelumnya, saya dengan jelas ingat seminggu yang lalu saya berapa kali hidup bagi Tuhan di sepanjang minggu yang lalu. Berapa ayat firman Tuhan yang saya hidupi di sepanjang minggu yang lalu. Berapa banyak perkataan dan tindakan saya yang saya dasari dengan apa yang saya dengar firman Tuhan di minggu yang lalu. Nggak banyak Bapak Ibu, nggak banyak. Dan ketika saya ngomong sama Tuhan dalam pujian saya, aku mau hidup bagimu, saya nyanyi dengan penuh rasa malu. Karena saya sadar, saya sudah hidup seminggu yang lalu, gak hidup bagi Tuhan sungguh-sungguh. Dan saya pun tahu, seminggu yang akan datang, setelah saya nyanyi lagu ini di hadapan Tuhan, setelah ngaku dosa, setelah diteguhkan kembali saya diampuni, seminggu yang akan datang selalu akan ada kemungkinan saya lupa, saya jatuh, saya gagal lagi. Saya tidak seteguh itu, saya tidak sekuat itu sehingga dunia tidak bisa menjauhkan saya dari kasih Tuhan. Tetapi kemudian Bapak Ibu, saya mau dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan menyanyikan kembali lagu ini. Meskipun saya lemah dan bisa jatuh sewaktu-waktu, saya tahu, dan biarlah hari ini kita juga diingatkan bahwa panggilan untuk hidup bagi Tuhan itu tidak pernah berubah, tidak pernah berganti. Meskipun orang-orang yang dipanggil untuk menghidupinya sering gagal. Meskipun orang-orang yang dipanggil untuk menghidupi panggilan ini, kita semua seringkali suka gak sadar bahwa kita harus hidup bagi Tuhan. Meskipun kita sadar setengah mati, menguras energi, menguras emosi untuk hidup bagi Tuhan itu, kita layak untuk memperjuangkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan yang ditujukan untuk kemuliaan Tuhan adalah hidup yang layak untuk diperjuangkan oleh setiap umat Allah. Bapak Ibu, semangat dan hidup yang penuh tekad inilah yang kemudian dikobarkan, bukan hanya diingatkan oleh Paulus dalam bagian yang sudah kita baca tadi. Ketika Paulus tulis surat 2 Timotius 2, Bapak Ibu, Paulus itu sedang ada di ujung hidupnya. Dia di pasal 4 Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buka Alkitabnya, lihat sekilas ayat 6 dan ayat 7, Paulus mengatakan, aku sudah mulai dicurahkan sebagai korban dan saat kematianku sudah dekat. Paulus udah tahu nih, bentar lagi dia bakal mati. Paulus sudah berkali-kali bolak-balik dalam persidangan. Ada kemungkinan Paulus pernah ditangkap di sidang, lalu dibebaskan, dan kemudian ditangkap lagi. Dia sudah berkali-kali ada dalam situasi bahaya seperti ini. Dan kali ini si Paulus tahu bahwa kali ini kayaknya gak bisa lolos lagi.
situasi dan kondisi saat ini rasanya saya nggak bisa lolos lagi, mati nih gue bentar lagi. Makanya dia ngomong, kematianku sudah dekat. Ibu, ketika Paulus bilang, kematianku sudah dekat, itu dia tidak ngomong dengan lemes gitu ya, aduh gue udah mau mati nih bentar lagi nih. Bukan dengan penuh penyesalan, aduh tahu gitu kemarin nggak usah lah gue ngomong kencang-kencang, kan ditangkep kan jadinya. Enggak Bapak Ibu. Paulus ngomong kematianku sudah dekat, itu dengan tegap, dengan penuh keteguhan. Dia menyongsong kematiannya dengan berani mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan. Jadilah kuat. Kuat untuk apa Bapak Ibu? Di ayat 2 kemudian dijelaskan. Timotius, jadilah kuat. Untuk apa? Apa yang telah engkau dengar dariku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga pandai mengajar orang lain. Timotius diminta untuk tetap teguh, setia mengajarkan kebenaran yang sudah ia terima sebelumnya dari Paulus. Perintah untuk memegang dan mengajarkan kebenaran ini kemudian diulang juga Bapak Ibu, diulang berkali-kali sebenarnya di sepanjang 2 Timotius yang pendek ini. Kita lihat 2 di antaranya ya. Mari kita lihat pasal 2 ayat yang ke-15. Pasal 2 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama pasal 2 ayat 15, 1, 2, 3. Lalu di ayat 3, pasal 3 ayat 14. Di pasal 3 ayat 14, kita baca kembali 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Timotius diperintahkan untuk memegang, mengajarkan, meneruskan kebenaran secara tepat kepada orang yang dapat dipercayai. Kebenaran yang sudah dia terima dari Paulus harus diajarkan secara tepat kepada orang yang bisa dipercayai. Bapak Ibu, kata kebenaran dan kepada orang yang dapat dipercayai itu menjadi kata yang sangat penting dipegang oleh Timotius dan dipikirkan, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena saat itu Timotius sedang menghadapi, sedang pusing tertekan dengan orang-orang yang mengajarkan kebenaran dengan semau-maunya sendiri. Banyak orang-orang yang kemudian mengaku sebagai guru yang mengajar kebenaran, tapi kebenarannya semaunya sendiri. Bapak Ibu, secara khusus ibu-ibu KW, beberapa waktu yang lalu kita pernah bahas ini sebenarnya di KW, bahwa di dunia yang jahat ini, kebenaran itu bisa jadi sesuatu yang sangat tergantung situasi, kondisi, dan orangnya. Kebenaran itu bisa beda dalam otak, dalam pikiran satu sama lain. Ada banyak hal yang kemudian bisa membuat yang kelihatannya benar ternyata salah, atau yang salah terlihat benar. Nah, dalam pengamatan saya sehari-hari ada banyak sekali kejadian, ada banyak sekali hal atau pandangan yang seperti itu, yang kelihatannya salah tapi benar, atau yang kelihatannya benar tapi salah, tergantung bagaimana kita lihatnya. Dan biasanya itu terjadi karena 2 hal. Yang pertama, sesuatu bisa dianggap benar, biasanya dianggap benar oleh seseorang karena yang pertama, hal tersebut ampuh untuk mengatasi situasi dan kondisi yang kita alami. Ampuh untuk mengatasi situasi dan kondisi yang kita alami. Sesuatu kita anggap benar
kalau itu works, kalau itu bisa berjalan dengan baik, menghasilkan sesuatu yang baik. Misalnya, Bapak Ibu mungkin pernah punya saudara keluarga yang sakit, yang sakitnya panjang dan berat. Saya punya seorang teman yang hari-hari ini divonis kanker, Bapak Ibu, dan kankernya berat sekali. Dokter mengatakan 1 tahun paling lama. Akhirnya mereka berusaha cari pengobatan kemana-mana. Di Indonesia rumah sakit yang terbaik sudah didatangi. Di luar negeri, di Singapura, di Penang didatengin. Semua opsi pengobatan sudah dipertimbangkan, tapi belum mendapatkan hasil. Di sebuah saat ketika mereka sedang lemah, sedang capek kemana-mana, kok nggak ada yang berhasil, kok nggak ada yang memuaskan, nggak ada yang menyembuhkan, ada kenalan yang dekat sebenarnya, yang kemudian menawarkan, pergilah ke orang itu, dia doakan kamu. Lalu di orang itu apa yang akan dilakukan? Orang itu akan berdoa dalam nama Yesus. Tetapi kemudian akan menawarkan air yang harus diminum dengan doa tertentu. Ada obat-obatan yang harus digodok sambil didoakan tertentu. Hati nurani mereka kemudian menjerit. Ini benar gak ya? Tapi didoain. Tapi harus pakai air. Tapi hanya orang itu yang bisa mendoakan. Tapi dan seterusnya. Bapak Ibu pernah enggak keluarganya atau saudaranya mempertimbangkan kebenaran yang lain karena ampuh untuk situasi yang Bapak Ibu hadapi? Itu yang pertama, sesuatu bisa jadi kelihatan benar karena kelihatannya ampuh untuk situasi tertentu. Yang kedua, sesuatu bisa dianggap benar karena semua orang melakukan. Sesuatu bisa dianggap benar karena semua orang melakukan. Ini contoh klasik anak-anak sekolah. Wahai anak-anak muda, masih ingatkah waktu UAS di sekolah? Kayaknya angkatan saya sampai angkatan Nata lah masih UAN ya. Masih ada ujian akhir sekolah. Nggak tahu deh bawahnya, saya nggak yakin. Waktu itu demi kelulusan 100%, anak-anak didorong untuk belajar dengan berbagai cara supaya mereka bisa lulus. Dan salah satu cara yang kemudian diusahakan oleh anak-anak muda yang kreatif itu adalah dengan berbagi jawaban. Untuk berbagi kunci jawaban. Untuk bukan hanya bagi-bagi, tapi beli kunci jawaban. Ada yang jual lagi. Entah siapa yang jual. Beberapa teman saya akhirnya memilih tempat bimbingan belajar. Di sono kunci jawabannya, Bu. Mantap. Dan benar, Bapak Ibu. Dan iya, memang hasilnya memuaskan. Di saat itu sekolah tahu nggak? Tahu Bapak Ibu. Tapi tegur nggak? Banyak sekolah yang akhirnya nggak tegur. Biarkan anak-anaknya. Bahkan mohon maaf, saya lihat beberapa orang guru yang kasih tips supaya pembagian jawabannya bisa berjalan dengan baik. Anak-anak sekolah akhirnya ketika pembinanya bilang di sekolah minggu, di remaja pemuda bilang, jangan nyontek ya. Iya, tapi nanti di kelas dilakukan. Kenapa? Semuanya satu kelas melakukan. Akhirnya nyontek, berbagi jawaban jadi sesuatu yang dianggap biasa aja, wajar. Karena semua orang melakukannya. Anak yang gak mau lakukan, apa yang akan terjadi? Dia akan dianggap sebagai anak yang tidak setia kawan. Anak yang gak mau membantu temannya. Jadi dipersalahkan.
Karena semua orang kecuali dia lakukan yang salah. Bapak Ibu, kebenaran bisa jadi seblur itu hanya karena ampuh untuk menghadapi situasi kondisi tertentu, hanya karena semua orang lakukan, akhirnya satu pandangan, satu kegiatan itu bisa jadi dianggap benar untuk dilakukan. Dan itulah yang kemudian terjadi benar-benar Bapak Ibu di dalam gereja yang dipimpin oleh Timotius. Apa yang terjadi? Ada orang-orang yang mengkompromikan standar kebenaran. Ada orang-orang yang mengkompromikan kebenaran demi memelihara apa yang menyenangkan bagi banyak orang. Untuk memelihara apa yang membenarkan tindakan-tindakan yang sudah biasa dilakukan oleh banyak orang. Ada orang-orang yang kemudian di pasal 2 ayat 16 hingga 18 dikatakan mereka mengajarkan perkataan yang kosong, mereka menambah kefasikan. Kemungkinan besar mereka membelokkan makna dari kebangkitan Yesus Kristus demi membenarkan kehidupan yang bebas dan penuh dosa. Mereka pengen bebas, mereka tetap mau lakukan apa yang orang lain lakukan dengan mengatasnamakan kebebasan di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Kemudian pengajar sesat ini menganggap kondisi Paulus itu sebagai tahanan hukuman mati, itu sebagai sesuatu yang memalukan, yang menganulir pengajaran Paulus. Mereka mengatakan bahwa kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh Paulus bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib, maka kita harus juga memikul kenapa tiba-tiba ngeblank, mohon maaf, memikul salib kita, itu kemudian dianggap sebagai ajaran yang kolot, yang salah, karena tidak ampuh untuk membuat hidup Paulus lebih baik. Paulus dianggap gagal karena dia ditangkap dan dipenjarakan. Memalukan sekali, ajarannya tidak ampuh untuk memperbaiki hidup pengajarnya sendiri. Tetapi kemudian dengan tegas Paulus mengatakan, Bapak Ibu, dia mengatakan bahwa aku tidak malu. Kebenaran tidak jadi benar hanya karena itu disetujui oleh banyak orang atau menguntungkan kita di situasi tertentu. Pada akhirnya kebenaran justru seringkali dihindari dan dimusuhi karena meruntuhkan kenyamanan banyak orang. Itulah yang kemudian dialami oleh Paulus dan Timotius. Mereka dimusuhi, dihindari, dijauhi, dianggap salah. Hanya karena ajaran mereka menuntut orang untuk hati-hati dengan hidupnya. Menuntut orang-orang untuk mindful dengan apa yang mereka putuskan, mereka kerjakan dalam hidup mereka. Gak lagi bisa seperti hidup yang lama, harus hidup hanya bagi Kristus. Paulus dan Timotius kemudian dianggap sebagai orang yang memalukan karena ajaran yang mereka ajarkan itu tidak membuat hidup mereka bebas enak seperti orang lain. Tetapi kemudian Bapak Ibu, Paulus mengatakan bahwa untuk memberitakan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati dan memberikan anugerah keselamatan bagi orang-orang pilihannya, untuk itulah dia rela menderita. Apa yang Paulus alami hari itu, ditahan, dipenjarakan, apa yang dialami oleh Timotius hari itu, dipermalukan oleh pengajar-pengajar sesat, adalah harga dari keteguhan pada kebenaran firman Tuhan. Apa yang ia alami adalah harga yang harus ditanggung
karena apa yang kita pegang sungguh benar. Karena berasal dari kebenaran itu sendiri. Dia tidak jadi benar karena ampuh, dia tidak jadi benar karena disetujui oleh banyak orang. Dia benar karena Yesus Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, kemudian Paulus menasehati Timotius. Jadilah kuat Timotius, tetap teguh, tahan, jangan mundur, jangan malu. Meskipun orang-orang gak percaya, meskipun kamu harus putar otak, kerja keras, berulang-ulang mengajarkan kebenaran, orang-orang gak ngerti-ngerti. Meskipun kamu ditertawakan dan dianggap bodoh, tapi jadilah kuat. Jadilah kuat seperti prajurit, seperti atlet, seperti petani. Menarik Bapak Ibu karena di tengah-tengah nasihatnya, Paulus kemudian memberikan, menceritakan, menyebutkan 3 profesi, 3 kelompok profesi di dalam nasihatnya. Dia bilang di ayat 3 hingga ayat yang ke-6. Bapak Ibu mari baca bersama-sama 2 Timotius 2 ayat 3 dan sampai 6. Jika sudah menemukannya, mari kita baca dengan bersuara sama-sama 2 Timotius 2 ayat 3 hingga ayat 6. 1, 2, 3. Terima kasih. Bapak Ibu coba perhatikan, kira-kira apa persamaan dari ketiga profesi itu? Coba temukan kira-kira apa persamaan dari 3 profesi tersebut. Masing-masing punya tugas yang beda ya. Masing-masing bekerja di ladang, di medan yang berbeda. 3-tiganya punya senjata, cara melakukan pekerjaannya juga berbeda. Tetapi ada 2 hal yang sama dari ketiga profesi ini. Yang pertama, mereka petani, prajurit, atlet atau olahragawan itu adalah orang-orang yang sama-sama siap untuk menghadapi proses yang panjang dan berat demi mencapai tujuan akhir mereka. Mereka adalah orang-orang yang siap dan mau melakukan proses yang dibutuhkan untuk dapat hasil yang terbaik. Mereka adalah orang-orang yang harus diproses sebelum dapat hasil yang terbaik. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang mendedikasikan hidup mereka untuk sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka sendiri. Mereka hidup bukan supaya anak-anaknya punya duit untuk sekolah saja. Mereka bukan hanya bekerja supaya mereka bisa punya aset-aset saja. Tapi mereka mendedikasikan hidup mereka untuk sesuatu yang ada di luar mereka yang lebih besar dari mereka. Prajurit Bapak Ibu, prajurit itu adalah orang yang memberikan hidupnya, bukan hanya otaknya atau perkataannya, tapi seluruh hidup untuk bangsa dan negaranya. Dia mendedikasikan dirinya, dia melatih dirinya supaya kuat ada di medan apapun. Dia harus rela jauh dari keluarga yang terkasih demi keamanan, demi kemuliaan bangsa dan negaranya. Olahragawan Bapak Ibu, atlet. Atlet adalah orang-orang yang harus mendisiplinkan diri, mendedikasikan waktu, tenaga, diri mereka untuk latihan. Untuk jadi atlet latihannya gak cuma sebulan 2 bulan kayak kita diet. Tapi harus dari kecil, harus bertahun-tahun,
Harus ada jam latihan yang rutin setiap hari. Lebih banyak porsinya daripada waktu untuk mengurus dirinya sendiri. Tetapi orang yang kuat ini, orang yang dilatih untuk kuat ini pada akhirnya tunduk pada peraturan olahraga, tempat di mana dia bertanding. Kalau atlet voli harus main sesuai dengan peraturan voli, nggak boleh sesuai peraturan bola basket. Kalau atlet sepak bola nggak boleh main pakai aturan futsal meskipun mirip. Ada aturan yang harus ditaati dan tunduk supaya atlet itu bisa menang, dapat piala. Meskipun dia kuat, tapi kalau dia tidak mengikuti aturan yang ditentukan oleh cabang olahraganya, dia nggak akan bisa menang. Orang-orang ini menundukkan dirinya kepada sesuatu yang lebih daripada dirinya sendiri. Dan petani, Bapak Ibu, orang yang bekerja keras di dalam sesuatu yang rutin setiap hari berulang-ulang. Capek bukan mengulang sesuatu yang sama setiap hari. Tetapi petani ini bekerja keras, mengulang di dalam kerutinan, menjadikan kebiasaan. Bangun pagi, siram tanaman, kasih pupuk, cabut rumput, pulang. Besok pagi, siram tanaman, bagi pupuk, cabut tanaman, pulang. Selama berbulan-bulan. Mengulang hal yang sama demi dapat hasil panen yang lebih baik, yang memuaskan. Bapak Ibu, orang-orang ini adalah orang-orang yang mendedikasikan diri mereka untuk sesuatu yang lebih besar dari mereka. Dan Paulus ingin supaya Timotius jadi orang yang seperti 3 kelompok profesi ini. Orang-orang yang memberikan hidupnya demi Tuhan yang menyelamatkan hidupnya. Timotius jadi orang yang mau tunduk di bawah aturan firman Tuhan, membentuk, melatih dirinya untuk disiplin dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Timotius jadi orang yang setia, bekerja keras hari demi hari, rutin. Bukan hanya setahun, bukan hanya 2 tahun, setiap hari dalam hidupnya, Bapak Ibu. Timotius rela untuk memberikan dirinya. Paulus mau supaya Timotius jadi orang yang teguh, kuat, mendedikasikan dirinya untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, yaitu memberitakan Injil keselamatan Allah. Bapak Ibu, mendedikasikan diri untuk sesuatu yang lebih besar dari hidup kita, itu sebenarnya lah yang diteguhkan dari lagu yang tadi kita baca. Ketika kita diajak oleh para WL atau para hamba Tuhan, ayo kita nyanyi Ku Hidup Bagimu. Kita gak hanya sekedar sedang merayu Tuhan dengan nyanyian kita yang indah, tetapi kita sedang diteguhkan dan dikuatkan bahwa dalam hidup kita ada hal-hal yang harus diperjuangkan dengan serius. Ada hal-hal yang harus diulang setiap hari demi membuat kita lebih kuat di dalam Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, mataku tetap memandang kepadamu. Bapak Ibu, itu semua sungguh butuh keteguhan dan ketangguhan. Gak cukup dengan hanya kita nyanyi lagu itu seminggu sekali di gereja. Tapi setiap hari seperti petani yang memupuk tanamannya. Seperti olahragawan yang latihan angkat barbel setiap hari, sekian jam setiap hari. Seperti prajurit yang mau kemana aja dipimpin oleh komandannya setiap hari. Itulah yang namanya keteguhan dan ketangguhan. Kita mendedikasikan segenap hati, segenap akal budi, segenap kekuatan kita
untuk hidup bagi Tuhan. Nah, sayangnya Bapak Ibu, memang pada akhirnya kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak jauh beda dengan dunianya Paulus dan Timotius. Dunia Paulus dan Timotius sama dunia kita hari ini nggak jauh beda. Meskipun dunia kita lebih canggih, kita bisa pakai handphone, kita punya AI sekarang, medis lebih canggih, penyakit-penyakit yang zaman dulu nggak bisa disembuhin. Tapi sebenarnya dunianya, sifatnya nggak beda. Kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang malu melihat kebenaran Injil, yang menganggap orang-orang yang hidup bagi Injil sebagai orang-orang yang bodoh dan memalukan. Bukankah orang-orang yang mau mendedikasikan waktu mereka untuk beribadah dan melayani di gereja masih dianggap sebagai orang-orang yang membuang-buang waktu? Mendingan kerjalah hari Minggu, hari Sabtu mah toko rame, mendingan kita buka daripada ibadah pelayanan. Mendingan gue istirahat, healing. Dari Senin sampai Jumat gue kerja keras, Sabtu Minggu ngapain? Ibadah, aduh healing lah. Orang-orang yang saat ini duduk di sini, bagi orang-orang yang lagi hilang healing di sana, itu sebagai sesuatu yang ngapain sih? Sini ayo rame. Bukankah orang-orang yang menolak untuk bekerja dengan penuh integritas di kantor, nggak mau terlibat dengan korupsi, nggak mau ikut-ikutan nepotisme, main orang dalam, mau kerja dengan jujur, masih dianggap sebagai orang-orang yang melepaskan kesempatan yang baik demi kemajuan karirnya, demi kemajuan usahanya. Bapak Ibu pernah dianggap bodoh oleh orang-orang ini? Bukankah zaman ini para orang tua yang mau serius dengan pendidikan anaknya, bukan hanya di sekolah tapi di rumah, habisin waktu, pakai waktunya untuk ngajarin anaknya cara baca firman Tuhan, mengantar anaknya sekolah minggu di hari Minggu yang ceria, bisa senderan, bisa rebahan ini, itu dianggap sebagai sesuatu yang repot, sebagai sesuatu yang melelahkan. Anaknya juga gak mau bangun, udahlah daripada gua berantem sama anak gua, sekali gak ke sekolah minggu gak apa-apa. Bukankah kita menganggap kegiatan itu sebagai sesuatu yang bodoh? Bukankah anak-anak muda yang hari-hari ini dengan terbuka menyatakan gak setuju sama LGBT, gak setuju sama orang-orang yang shopping, konsumerismenya tinggi, pergaulan bebas itu salah. Bukankah anak-anak muda yang dianggap seperti itu, yang memandang seperti itu dianggap sebagai orang yang picik, gak open minded? Bapak Ibu, kita tinggal di dunia yang masih meremehkan kebenaran. Kita hidup di dunia yang masih menganggap orang-orang yang pegang kebenaran Injil Yesus Kristus sebagai orang-orang yang bodoh. Apalagi orang-orang yang mendedikasikan diri dan waktunya kepada Injil Kristus. Oleh karena itu sebenarnya Bapak Ibu, firman Tuhan yang hari ini ditujukan kepada Timotius juga ditujukan bagi setiap kita. Jadilah kuat. Jadilah kuat hai orang-orang Kristen, beribadahlah, layanilah Tuhanmu di waktu kosongmu di hari weekend, berikanlah waktu, tenagamu, persembahanmu, sembahlah Ia dengan seluruh jiwa ragamu. Jadilah kuat hai pekerja, pengusaha Kristen, kerjakan tugasmu dengan jujur, deal-dealanlah dengan klien, dengan rekan kerja dengan penuh integritas. Tunjukkanlah kualitasmu sebagai umat pilihan Allah lewat usahamu, lewat pekerjaanmu. Jadilah kuat, hai orang Kristen. Kalahkan pengaruh video, film,
games, pergaulan zaman sekarang yang hari ini ngajar anak-anak kita lewat berbagai cara. Dengan cara terus-terusan ajarkan mereka kebenaran firman Tuhan. Ajak mereka baca sama-sama, bukan hanya suruh. Tapi kita baca sama-sama dengan anak-anak cucu-cucu kita. Antar mereka ke sekolah minggu. Setiap minggu ada lause-lause yang setengah mati persiapan supaya anak-anak Bapak Ibu bisa belajar firman Tuhan. Jadilah kuat jadi orang Kristen. Jadilah kuat hai anak-anak muda, nyatakan kebenaranmu lewat postinganmu, lewat cara pacaranmu, lewat cara bercandamu. Dunia gak sebecanda itu untuk menjatuhkan imanmu. Mari kita hidup di dalam firman. Apa yang kamu dengar, lakukan dengan nyata. Gak cuma diem-diem di bangku gereja. Jadilah kuat. Hai orang-orang Kristen. Kebenaran ini layak untuk dihidupi. Kebenaran ini pantas untuk diperjuangkan. Tuhan kita layak untuk menerima segala jerih payah kita, jerih lelah kita, stres kita, emosi kita. Untuk kita bisa menyatakan kemuliaannya lewat segala sesuatu yang kita kerjakan. Jadilah kuat. Menjadi kuat memang melelahkan Bapak Ibu. Saya juga sadar, terus-terusan kuat itu capek. Betul ya? Jadi mama yang kuat gendong anak seharian gitu, mana kuat sih gua gitu ya. Jadi kuat memang bisa melelahkan. Tetapi ada kabar gembira Bapak Ibu. Kata jadilah kuat di bahasa aslinya itu ditulis di dalam format kalimat pasif. Bapak Ibu kalau baca Alkitab dalam bahasa Inggris, ESV misalnya, itu akan ditulis dalam bahasa Inggris be strengthened. Aduh, bahasa Inggrisnya susah ya. Jadilah dikuatkan. Kalau dalam bahasa Indonesia jadilah kuat oleh. Kita bukan jadi kuat karena kita kuat. Tapi kita jadi kuat oleh anugerah. Kita dikuatkan oleh anugerah dalam Yesus Kristus. Kalau ditulis dalam terjemahan aslinya mungkin begini. Jadikanlah dirimu dikuatkan oleh anugerah dalam Kristus Yesus. Tuhan kita adalah Allah yang tahu dan mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang lemah dan terbatas. Gak bisa kuat terus-terusan. Kalaupun sekali ini kita kuat, hari ini kita semangat berkobar untuk melayani Tuhan, untuk hidup bagi Tuhan, gak tahu besok. Ketika ada kesusahan, ada pergumulan, ada konflik. Tuhan tahu dan mengerti kelemahan keterbatasan kita. Tetapi memang pada akhirnya Tuhan enggak minta kita untuk kuat dari diri kita sendiri. Tuhan mau menguatkan kita. Tuhan mau menguatkan Timotius. Tuhan mau menguatkan Paulus. Sehingga mereka mampu menghadapi apapun di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika kita capek berjuang, ketika kita sudah berjuang tapi nggak ada hasil, ketika kita dianggap remeh oleh prinsip kita, ketika kita lebih banyak gagal, lebih banyak jatuh daripada berhasilnya, Bapak Ibu, kita boleh bisa datang kepada Tuhan. Tuhan, saya mau hidup bagi Tuhan tapi kok nggak bisa ya? Tuhan, saya udah berusaha tapi kok diejek ya? Tuhan, saya sudah lakukan tapi kok gak ada hasil ya? Kita bisa datang pada Tuhan. Serahkan pekerjaan kita, serahkan tugas-tugas kita, serahkan anak-anak kita, serahkan pelayanan kita. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, Tuhan yang akan menguatkan. Di ayat 7, Paulus mengatakan, perhatikanlah apa yang kukatakan karena Tuhan akan memberi kepadamu pengertian di dalam segala sesuatu. Di ayat 9, karena penderitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak
terbelenggu. Bapak Ibu, Paulus dan Timotius bisa salah dan kalah, tapi firman Tuhan tidak terbelenggu karena kelemahan dan kesalahan Timotius dan Paulus. Kita bisa gagal, kita bisa nggak ngerti apa maunya Tuhan. Kita bisa baca firman Tuhan tapi nggak ngerti maksudnya apa. Tetapi ketika kita berjuang bersama-sama di dalam anugerah Tuhan, ada karya Tuhan yang melampaui segala kelemahan dan keterbatasan kita. Paulus mengakhiri nasihatnya kepada Timotius dengan memberikan puisi yang indah. Bapak Ibu, di ayat 11 hingga ayat yang ke-13. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita sabar, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapak Ibu, kita bisa salah menghidupi kebenaran Tuhan. Tetapi di dalam Allah yang benar, kita akan terus diteguhkan, dikuatkan untuk hidup bagi Dia. Mari kita akhiri perenungan kita dengan menyanyikan lagu yang tadi sudah dites di depan. Hafal semua, puji Tuhan. Tapi kali ini marilah kita nyanyikan dengan teguh, memohon anugerah Tuhan untuk menguatkan kita. Menguatkan kita di sekolah, menguatkan kita di tempat kerja, menguatkan kita ketika kita ngurus anak, ngurus cucu. Memampukan kita untuk mengerjakan pelayanan kita. Lalu sebentar lagi ngajarin anak-anak. Bapak Ibu mungkin bentar lagi akan melayani kembali, BPBJ hamba Tuhan akan rapat. Mari kita minta pertolongan Tuhan, kuatkan kita untuk hidup di dalam kebenarannya. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran. Harapan
doa kami, janji kami di hadapan Tuhan. Kuatkanlah kami di dalam anugerah kebenaran Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.